Shalom Bapak Ibu yang terkasih, jemaat sekalian. Senang rasanya bisa kembali menyapa Bapak Ibu. Dan sungguh mengucap syukur kalau hari ini kita boleh datang beribadah. Oleh karena itu, mari saya mengajak kita semua boleh mempersiapkan diri kita, hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Ku bersyukur Kau memilihku jadi alatmu, melayanimu. Genap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi alat-Mu untuk melayani-Mu. Genap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Bersyukur Kau memilihku menjadi alat-Mu untuk melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku
Bapak Ibu, mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada saat ini dan dengarkanlah panggilan ibadah yang diambil dari Mazmur 86 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-12. Segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita percaya dan kita sungguh merasakan bahwa anugerah Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari pada saat ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia, Raja yang mulia. Kepada Raja yang mulia, mari kita memujikan kasih besar-Nya. Sejak dahulu Dialah pelindungku, Dia bertata di surga penuh mulia. Datang memuji kasih besar-Nya. Datang memuji kasih besar-Nya, terang juganya bagi bidainya. Allah datang menembus awan gelap, untuk langit tetaplah berikannya. Kuasanya besar, bahkan kasih-Nya sungguh ajaib. Malaikat di surga pun memuji Dia. Kuasanya besar, kasih-Nya ajaib. Malaikat surga memuji Dia. Meskipun rendah suaraku rendah, namun ku memuji Tuhan padaku. Biarlah kita boleh selalu memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan dan memasyurkan nama-Nya. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita hari lepas hari, tidak luput kita dari yang namanya berbuat kesalahan. Tidak luput namanya kita melakukan dosa dan pelanggaran. Tetapi bersyukur kepada Tuhan kalau Allah boleh kembali memanggil kita, datang sujud di hadapan-Nya. Mari kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Pandanglah kepada salib Kristus. Pandanglah dan lihatlah apa yang sudah perbuat bagi kita. Mari saya ajak kita semua boleh menenangkan hati kita. Mari kita mengaku segala dosa dan pelanggaran kita yang sudah kita lakukan. Lihatlah betapa besar pengorbanan Tuhan bagi kita. Ketika Dia memikul salib, ketika Dia dicambuk, ketika Dia dipukul, ketika Dia diludahi oleh banyak orang. Bahkan mungkin kita juga yang sudah kembali mengecewakan Dia. Mungkin ada juga di antara kita yang berkata, Tuhan, aku kecewa kepadamu. Mungkin juga ada di antara kita yang berkata, Tuhan, kenapa hidupku seperti ini? Kenapa aku kembali lagi jatuh ke dalam dosa? Kenapa aku kembali melakukan hal yang sama? Mari Bapak Ibu, datanglah kepada salib Kristus. Datang kepada Kristus, Dia yang adalah Maha Pengampun, Maha Pemurah. Kami bersyukur Tuhan kepadamu. Bersyukur untuk setiap kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kalau saat ini Tuhan boleh kembali memanggil kami,
menyapa kami, menegur kami atas apa yang sudah kami lakukan, baik dalam perbuatan kami, baik dalam pikiran-pikiran kami, maupun dalam perkataan yang kami perbuat. Kami bersyukur kalau Tuhan menegur kami, menyapa kami kembali untuk datang kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami boleh kembali menjadi anak Tuhan yang memiliki hidup yang baru, memiliki komitmen yang baru di hadapan Tuhan. Memandang bahwa salib yang sudah Tuhan pikul, yang Tuhan sudah lakukan untuk kami, itu bukanlah hal yang mudah, yang gampang untuk engkau lakukan. Tetapi itu adalah suatu hal yang mengerikan, yang menakutkan untuk kami, sehingga darah Kristus tercurah bagi kami, mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk salib-Mu. Dan ajar kami untuk kami hidup kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan dosa yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan setiap dosa-dosa kami ke hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagi setiap kita yang sudah mengaku segala dosa dan pelanggaran, ada anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-57 hingga ayat yang ke-58 berkata demikian. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Mari Bapak Ibu, sedang kita bangkit berdiri. Mari kita juga kembali menyatakan komitmen kita sebagai anak Tuhan dalam kehidupan kita. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 menjadi pembaharuan komitmen kita pada saat ini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan di dalam kesucianmu. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kini tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kita dengar tidak lalu dengan sia-sia, tetapi mari kita menjadi pelaku-pelaku firman. Biarlah kita boleh sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Kami ini yang sebagai bejana ini, biarlah Tuhan yang boleh memenuhi hidup kami dengan firman Tuhan. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Mari sekali lagi kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh memenuhkan setiap hati kita, jiwa kita, rasa haus kita akan kepada Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan boleh sungguh-sungguh menyapa di dalam hati dan pikiran kita. Bawa
akan mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, Pendeta Andi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Sebentar kami akan membaca, merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan pribadi lepas pribadi, buat kami mengerti memahami isi hati Tuhan. Ketika kami membuka firman Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan. Celikkan mata rohani kami, sehingga kami diberikan kemampuan untuk mengerti, memahami, bahkan melakukan kebenaran daripada firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar. Terima kasih ya Tuhan, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bermohon. Amin. Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Salam. Puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan karena saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi saya untuk boleh bersama-sama beribadah bahkan melayani Tuhan. Oleh sebab itu saya ingin mengajak sidang jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah, kita membuka dua bagian firman Tuhan di dalam Yeremia pasal yang pertama, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-10. Yeremia pasal yang pertama, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-10. Sudah itu kita buka nanti Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Silahkan saudara sekat saja lebih dulu. Yang pertama kita buka dalam Yeremia 1 ayat 4 sampai 10 dan yang kedua nanti Roma 12 ayat 1 sampai 8. Kalau sudah menemukannya, saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dari rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Kita lanjut saudaraku dikasih oleh Tuhan. Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kalau sudah menemukannya, saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus,
Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberikan pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Berbahagialah kita membaca merenungkan, yang paling berbahagia mereka yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yeremia adalah seorang nabi besar di dalam Perjanjian Lama. Pelayanan Yeremia sebagai seorang nabi berlangsung kurang lebih 40 tahun, yaitu pada masa pemerintahan Raja Yehuda, yakni Raja Yosia, Yoas, Yoyakin dan Yoyakin dan Zedekia. Ada 5 raja, saudara bisa bayangkan begitu ya. Dia memerintah selama kurang lebih 5 raja sebagai seorang nabi di tengah-tengah bangsa Israel pada waktu itu. Pada masa itu Yehuda sedang berada dalam situasi krisis. Krisis kepemimpinan, krisis moral, krisis rohani, atau krisis agama. Dalam situasi itulah Yeremia dipanggil menjadi nabi. Kisah pemanggilan Yeremia sebagaimana kita baca di atas dalam Yeremia 1 ayat 4 sampai 10 sangat menarik, saudaraku. Ada beberapa hal yang istimewa dari panggilan Yeremia. Yang pertama, saudara, kita perhatikan di sana rencana Tuhan. Saudara, Tuhan memanggil Yeremia ternyata sudah mengenal, menguduskan dan menetapkan Yeremia untuk menjadi apa? Nabi. Sejak kapan? Sejak dari dalam kandungan. Luar biasa. Kata mengenal mengandung makna memilih dan mengasihi. Dan jadi Tuhan sudah memilih dan mengasihi Yeremia sejak apa? Sejak dia dibentuk dari dalam kandungan. Ini hebatnya Tuhan. Menetapkan, merencanakan seseorang itu untuk menjadi nabinya sejak dari dalam kandungan. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, berbahagialah para ibu-ibu atau suami yang sudah menyerahkan anaknya sejak dari dalam kandungan untuk menjadi alat Tuhan. Bukan hanya menjadi pendeta ataupun yang lainnya, hingga dia menjadi berguna untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nanti saya ingin jelaskan, memang setiap orang tidak dipanggil menjadi pendeta atau penginjil, tapi setiap orang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan melalui profesi masing-masing. Nah, saudara, sedangkan kata menguduskan berarti bahwa pemilihan Yeremia terjadi karena rencana Allah. Terpanggilnya Yeremia menjadi nabi merupakan inisiatif Allah, bukan inisiatif pihak, tetapi pemilihan Allah. Berdasarkan pemilihan Yeremia, dasar pemilihan Yeremia itu terletak bukan pada dirinya tetapi pada Allah. Saudara, ini adalah hal yang luar biasa, saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Jadi kalau ada seseorang itu dipilih oleh Tuhan, itu bukan inisiatif dia, tetapi dari Allah. Kalau saudara dan saya hari ini bisa melayani Tuhan, dipanggil di berbagai bidang di dalam gereja, itu adalah inisiatif Allah. Sebagai inisiatif daripada Allah memanggil kita satu demi satu, sesuai, sekali lagi, sesuai dengan profesi kita, jabatan kita. Pendeta itu jabatan. Kalau dikatakan hamba Tuhan, kita semua hamba Tuhan. Kadang-kadang orang berpikir hamba Tuhan itu pendeta penginjil, tetapi itu pendeta penginjil itu jabatan. Tapi semua orang percaya disebut hamba Tuhan. Tapi profesinya itu yang membedakan. Dia dipanggil menjadi seorang pendeta.
Ya, nanti kita lihat di belakang. Nah, saudaraku yang kedua, saudaraku dikasih oleh Tuhan, kalau yang pertama itu rencana Tuhan, keistimewaannya, yang kedua keistimewaan adalah respon daripada Yeremia. Saudara, secara jujur Yeremia menyampaikan bahwa ia masih muda dan tidak pandai berbicara. Tuhan memang tidak memanggil orang yang sempurna dan merasa dirinya hebat, mampu, kuat, ataupun dia punya kelebihan, jabatan dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita melihat di sini, panggilan Tuhan juga bukan secara usia. Yeremia katakan, aku ini masih muda dan tidak pandai berbicara. Tuhan memanggil orang yang menyadari kekurangannya, namun bersedia dibentuk dan diperlengkapi oleh Tuhan. Yeremia sadar bahwa dia adalah orang muda, tidak pandai berbicara. Tapi Tuhan menyempurnakan dia, memakai dia dalam kekurangannya menjadi alat Tuhan. Saudara dan saya ketika dipanggil hari ini menjadi pelayan-pelayan Tuhan, bukan orang yang sempurna, bukan orang yang baik, bukan orang yang top gitu ya, tetapi orang yang dulunya dari lumpur dosa diangkat oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan menjadi alat Tuhan hari ini. Kemarin saya bertemu dengan salah seorang yang notabene dia bekerja di salah satu kapal begitu ya. Nah, dan dia itu membantu beberapa orang yang notabene kadang-kadang itu kapal itu diambillah petinya dari sana atau ditangkap begitu, suratnya sudah lengkap dan lain sebagainya begitulah. Tapi dia ini membantu, menolong, dia belajar, dan akhirnya banyak orang-orang yang dia tolong begitu ya, seperti itu. Dia katakan, aku ini dulu seorang yang jahat, seorang yang juga banyak dosanya di dunia hitam. Tapi sekarang saya sudah bertobat di dalam Tuhan, kembali kepada Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman melalui kehidupan saya, dia katakan. Saudara, saya sangat-sangat tertarik apa yang dia katakan. Saya dulu hidup di dalam dunia hitam, tetapi hari ini Tuhan memanggil saya untuk menjadi alatnya, untuk menolong orang-orang sekeliling saya supaya mereka diluruskan tentang kebenaran. Saudara, sekali lagi Tuhan memanggil orang yang menyadari kekurangannya, namun bersedia dibentuk dan diperlengkapi oleh Tuhan. Yang ketiga, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, keistimewaannya tindakan Allah. Saudara, Allah meneguhkan Yeremia, janganlah takut. Allah memberikan jaminan penyertaan, aku menyertai engkau. Allah juga mengulurkan tangan dan menjamah Yeremia. Allah memperlengkapi Yeremia sehingga meskipun muda, tapi dipakai Tuhan secara luar biasa. Saudara, kalau Tuhan mau pakai siapapun dia, kalau dia mau berserah, ini aku Tuhan, pakai aku untuk menjadi alat Tuhan. Seperti Yeremia. Yang terakhir, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, kita lihat keistimewaan Yeremia, yaitu tugas Yeremia. Saudara, kita melihat tugas Yeremia mencabut, merobohkan, membinasakan, meruntuhkan, membangun, dan menanam, atau disebut 6M. 6 kata kerja ini merupakan gambaran tugas Yeremia. Memang bukan tugas yang mudah, karena Yehuda sedang menghadapi ancaman dari mana? Dari bangsa-bangsa sekitarnya. Seperti apa? Bangsa Asur, bangsa Mesir, bangsa Babel. Namun bersama Tuhan, hamba yang setia pasti mampu menghadapi tantangan apapun. Hingga Yeremia boleh berani, kuat. Karena apa? Ada tugas yang diberikan oleh Tuhan. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah melihat 4 keistimewaan panggilan pelayanan Yeremia untuk melayani Tuhan. Tuhan juga memanggil kita untuk melayani sesuai dengan karunia kita masing-masing.
Paling sedikit ada 3 modal karunia rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan menyambut 3 karunia rohani ini kita dapat melayani Tuhan dengan lebih giat, dengan lebih sungguh. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita perhatikan tadi dalam Roma pasal yang ke-6a, yaitu setiap orang percaya diberikan karunia. Saudara, setiap orang Kristen atau orang percaya diberikan karunia yang berlain-lainan. Dengan kata lain, setiap orang Kristen memiliki karunia. Efesus 4 ayat 11 sampai 12 juga berkata, Kristus memberikan baik rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, pengajar-pengajar, dan orang-orang kudus, termasuk saudara dan saya, diberikan karunia untuk melayani Tuhan. Di mana ada orang percaya, di situ ada karunia. Karena karunia ini diberikan Allah kepadanya. Mengapa Allah memberikan karunia itu kepada setiap orang percaya? Karena Allah mau pekerjaan pelayanannya dilaksanakan bersama-sama seluruh anggota gereja bagi pembangunan tubuh Kristus. Saudara, banyak orang Kristen datang ke gereja ya sebagai tamu, sebagai simpatisan. Dianggap dia sebagai simpatisan. Jadi gereja itu bukan menjadi miliknya dia, milik bersama, tetapi sebagai tamu. Saudara, kalau tamu itu datang kan maunya dilayani, begitu ya. Tetapi kalau merasa gereja itu milik bersama, itu lain, saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Dia akan bersama-sama dengan seluruh jemaat bagaimana kira-kira mengembangkan, memajukan gereja yang Tuhan percayakan. Sedangkan di sini, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, orang banyak datang ke gereja, diajak melayani, ya, dan tidak mau dan berkata tidak punya karunia. Sebenarnya tadi kalau kita melihat bagian firman Tuhan, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa setiap orang percaya memiliki karunia. Mungkin dia tidak bisa berkhotbah, namun dia bisa besuk. Mungkin dia tidak bisa menyanyi, namun dia bisa menghibur. Nah, mungkin dia tidak bisa musik, namun dia bisa menghibur orang yang dalam kedukaan. Mungkin dia tidak bisa melakukan sesuatu, namun dia bisa memberi. Mungkin dia tidak bisa menyembuhkan orang, namun dia bisa berdoa. Jadi setiap orang Kristen itu punya karunia masing-masing. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita menyelidiki diri kita masing-masing. Sidang jemaat Tuhan hari ini, sadarlah kita bahwa setiap kita punya karunia. Paling tidak kita punya karunia untuk mendoakan. Saudara, di Inggris ada seorang buruh yang ingin melayani Tuhan. Ketika dia percaya kepada Tuhan, bertobat, dimenangkan, dan dia datang kepada Pak Pendeta. Pak Pendeta, saya ingin melayani Tuhan, tapi saya tidak punya karunia apa-apa untuk melayani Tuhan. Pak Pendeta itu bertanya, kamu sungguh mau melayani Tuhan? Ya, saya ingin melayani Tuhan. Pak Pendeta ambilkan kertas, ya, dia tulis kertas seperti ini. Di dalam kertas itu dia dikasih nama, daftar nama-nama yang didoakan. Terus Pak Pendeta itu tulis nomor, nama, tanggal didoakan, tanggal pertobatan terima Tuhan Yesus. Dia kasih ke buruh ini yang tidak punya karunia apa-apa tetapi mau melayani Tuhan. Dan dia katakan, kamu mau melayani Tuhan? Ya, saya ingin melayani Tuhan. Ini tugasmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa tahun kemudian setelah buruh ini meninggal, ditemukan di dalam buku memori seperti ini. Ada 2.450 orang yang bertobat percaya Tuhan Yesus dari doa sang buruh ini yang tidak punya karunia apa-apa tetapi mau melayani Tuhan dengan karunia doa. Saudara, maukah saudara hari ini dipercayakan Tuhan? Saudara berkata, aku tidak punya karunia apa-apa, aku tidak bisa main musik, aku tidak bisa liturgis, aku tidak bisa nyanyi, apalagi aku tidak bisa mimpin. Tetapi Tuhan sekali lagi kasihkan karunia untuk mendoakan.
orang-orang yang belum percaya di sekeliling kita, lihatlah mujizat kuasa Tuhan nanti. Sungguh nyata. Ini juga menghibur saya. Di mana gereja ada berdiri. Doakan orang-orang sekeliling itu sehingga mereka mengenal Tuhan. Terima Tuhan. Kita rindu juga mereka diselamatkan. Yang kedua, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, cepat saja kita. Di dalam ayat 6b dan 8 sampai dengan 8. Setiap orang percaya diminta bekerja sesuai dengan karunia. Saudara, Tuhan tidak menuntut apa yang tidak kita punya, tapi Tuhan tidak meminta kita untuk melakukan semuanya. Tuhan meminta kita untuk mengerjakan yang telah atau sesuai dengan karunia kita masing-masing. Di sana dikatakan jika karunia untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Jika karunia untuk membagi-bagikan, baiklah kita melakukannya dengan hati yang ikhlas. Jika karunia untuk memberi pimpinan, baiklah kita melakukannya dengan rajin. Jika karunia untuk menunjukkan kemurahan, baiklah kita melakukannya dengan sukacita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang Tuhan mau kita lakukan. Sekali lagi bahwa setiap orang itu memiliki karunia, ya, untuk bekerja sesuai dengan karunia masing-masing. Kalau gak bisa jadi pemimpin, jangan mau jadi pemimpin, gitu ya. Kalau udah bisa main musik, jangan dipaksa untuk main musik. Atau gak bisa bernyanyi, jangan dipaksa untuk menyanyi, memimpin. Sehingga apa? Ketika menyanyi nanti palas semua, gitu ya. Ada orang yang bisa menyanyi bagi dirinya sendiri, tetapi mau nyanyi bersama, gak bisa. Ya, termasuk saya juga dulu gak bisa. Ketika nyanyi bersama kadang-kadang bisa palas, tapi lama-lama belajar, dengar musik, dengar apa, ya, akhirnya kuping ini peka, begitu ya, mulai peka, dengar begitu ya. Oh ini gak sesuai nih. Saudara, seperti itu. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, ada pepatah kuno mengatakan demikian. Lebih baik satu pekerjaan dikerjakan 10 orang daripada 10 pekerjaan dilakukan oleh 1 orang. Artinya apa? Mari kita bersama-sama bergandengan tangan mengerjakan segala sesuatu. Saya bersyukur untuk Banjarmasin. Setiap bidang pelayanan itu punya tim. Sehingga apa? Baik itu nanti kepala bidang, itu punya tim kecil-kecil. Ada tim besuk, ada tim pemerhati, ada tim PI. Sehingga apa? Mau keluar itu bersama-sama, dikeroyok bersama-sama. Itu indahnya, saudara. Sehingga apa? Kerjaan itu tidak dilakukan oleh 1 orang, yaitu penginjil atau hamba Tuhan atau pendeta. Kalau itu semua dilakukan oleh hamba Tuhan, bisa mati berdiri tidak lama itu hamba Tuhan. Ya, mati berdiri atau dia katakan, maaf saya ingin mengundurkan diri saja dari gereja. Karena apa? Semua dilakukan. Kalau di desa, karena gereja kecil itu wajar. Bersama hamba Tuhan, jemaat itu melakukan sesuatu. Termasuk pengalaman kami. Memandikan. Ya, memandikan orang mati. Karena apa? Nggak ada yang bisa memandikan. Hamba Tuhannya turun tangan, mandikan orang mati. Kalau yang laki ya saya yang mandikan. Kalau yang perempuan ya ada tim yang perempuan juga memandikan, ada bagian diakonia bersama. Saudara, sampai seperti itunya. Ya. Karena kalau semua dikerjakan sendirian, ya tadi saya katakan sampai khotbah, main musik, liturgis, apalagi besuk, konseling. Jadi guru sekolah minggu, orang mati, dan apalagi hubungan dengan pemerintah, dengan masyarakat dilakukan semua 1 orang hamba Tuhan. Sudah, saudara, mungkin dia tidak tahan, tidak kuat. Tetapi Tuhan kasihkan karunia itu berbeda-beda sehingga apa? Sesuai dengan porsi masing-masing. Kami di Bamak itu ada punya porsi masing-masing. Ada hubungan dengan pemerintah, ada punya tugas, dia punya karunia ke sana. Sehingga apa? Indah sekali hubungan itu, ya. Nanti hubungan dengan yang lain ada lagi yang bagian kematian, bagian Bamak juga itu ada khusus begitu ya. Kenapa? Kami memfungsikan diri kami masing-masing. Dan aku dikasih oleh Tuhan ada 2 orang cacat ya.
Tapi mereka ingin berladang. Yang satu tidak punya, yang satu nggak punya tangan, yang satu nggak punya kaki, tetapi punya hati yang sama, mau berladang, menanam jagung. Akhirnya apa? Mereka sepakat. Saudara, hal yang luar biasa. Mereka punya semangat. Yang punya kaki itu menyuruh yang punya tangan naik ke dia dan dijepit. Nah, saudaraku, perhatikan, ketika mereka berladang menanam jagung di pegunungan itu, apa yang terjadi? Pegunungan itu menjadi hijau luar biasa, tumbuh dengan jagung-jagung. Karena 2 orang yang cacat melakukan pekerjaan itu. Saudara, bagaimana dengan kita hari ini, anak-anak Tuhan? Mau enggak kita bersama-sama bekerja untuk Tuhan? Yang terakhir, saudaraku, dikasih oleh Tuhan. Yang ketiga, di dalam ayat yang pertama, setiap orang percaya bersedia untuk mempersembahkan diri. Saudara, tidak semua orang Kristen dipanggil untuk menjadi pendeta, penginjil, atau misionaris, atau pengajar. Namun setiap orang Kristen dipanggil untuk mempersembahkan diri. Persembahan itu bisa berupa tenaga, pikiran, waktu, kekayaan, uang, dan lain sebagainya, keahlian. Dalam ayat pertama dipakai kata menasehatkan. Mengapa dipakai kata menasehatkan? Karena Tuhan itu baik. Ia tidak mengatakan mengharuskan, tetapi memakai kata menasehatkan. Karena kata ini menuntut kesadaran yang dalam dari kita sendiri serta keikhlasan. Tuhan tidak menuntut mengharuskan, tetapi menasehatkan. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kita itu dipanggil oleh Tuhan untuk mempersembahkan diri. Tuhan tidak mengharuskan kamu ini dan lain sebagainya. Tuhan cuma mengingatkan, menasehatkan kamu setelah kamu diselamatkan, ditebus dengan darah yang mahal. Ditebus bukan dengan barang yang panah, emas dan perak, tetapi dengan tubuh, dengan darah yang mahal. Makanya setiap kita orang percaya, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita mau berkata, Tuhan, ini aku ingin mempersembahkan hidupku untuk melayani Tuhan. Sebagai ucapan terima kasih, syukur kita kepada Tuhan, yaitu pada setiap hari Minggu kita datang beribadah, melayani Tuhan, bahkan juga hari-hari biasa kita mau melayani Tuhan. Saudaraku, saya ingin akhiri khotbah ini. Saudara, ingat ketika Musa, ya, kemana-mana Musa membawa tongkat, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Tongkat yang tidak berharga, kalau dibeli, dijual di luar ini paling 10.000, 15.000 gitu ya. Ini tongkat pramuka, saya pinjam di belakang gitu ya. Tapi tongkat pramuka ini, saudaraku dikasih oleh Tuhan, kalau berada di tangannya Musa, ya, menjadi tongkat yang luar biasa, ya. Selama 40 tahun tongkat ini bersama dengan Musa mengembalakan kambing domba. Selama 40 tahun juga tongkat ini juga bersama dengan Musa mengembalakan bangsa Israel. Tongkat yang menjadi hukuman bagi orang Mesir, tongkat yang menjadi keselamatan bagi orang Israel ketika mereka menyeberang Laut Teberau. Tongkat yang menjadi penolong orang Israel ketika mereka kehausan di Meribah. Dan tongkat yang menjadi kemenangan bagi orang Israel ketika berperang melawan musuh-musuh. Saudaraku dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang menjadi rahasia dari tongkat ini? Saudara bisa perhatikan Keluaran 4 ayat 2 sampai dengan 5, yaitu menjadi tongkat Allah yang dipakai oleh Allah. Saudara, maukah saudara dipakai oleh Allah? Dengarkanlah nasihatnya, yaitu persembahkanlah dirimu kepada Allah. Kita jauh berharga daripada kayu ini, daripada tongkat ini. Ketika saudara mempersembahkan diri saudara, maka saudara akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Biarlah firman Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Mari kita renungkan firman Tuhan. Yeremia dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan pelayanan. Kita juga diberikan karunia oleh Tuhan untuk melayani Tuhan.
Setiap kita diberikan karunia masing-masing. Setiap kita dituntut bekerja sesuai dengan karunia. Setiap kita juga bersedia untuk mempersembahkan diri untuk melayani Tuhan. Siapapun engkau. Hari ini engkau sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sudah mengingatkan engkau betapa kita ini tidak berharga seperti tongkat. Tidak ada harganya sama sekali. Tetapi kalau Tuhan mau pakai tongkat itu dan kita mau berkata, ini aku Tuhan, pakai aku. Kita lebih berharga daripada tongkat yang dipakai oleh Musa. Ketika tongkat itu mau dipakai oleh Tuhan, Tuhan berkenan memakai tongkat itu, maka tongkat itu menjadi luar biasa. Di dalam gereja juga demikian, dalam jemaat juga kalau mau berkata, Tuhan ini aku ingin melayani Tuhan. Pakai aku Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara sampai di sini. Biarlah kebenaran daripada firman Tuhan boleh tertanam di dalam hati setiap jemaat Tuhan. Bukan hanya tertanam tetapi mereka melakukannya. Mempersembahkan hidup mereka untuk melayani Tuhan sesuai dengan profesi masing-masing. Sehingga melalui profesi masing-masing banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa dibawa kepada Tuhan. Sehingga gereja ini penuh dengan orang-orang yang melayani Tuhan. Penuh dengan orang-orang yang gelindu, haus, lapar akan kebenaran daripada firman Tuhan. Bahkan penuh dengan orang-orang yang rindu untuk memberitakan kabar sukacita kepada dunia yang gelap ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati para hamba-hamba Tuhan, berkati para jemaat tempat ini, berkati juga gereja-Mu, sehingga terus maju dan terus berkembang, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bermohon. Amin. Bapak Ibu, saya undang kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Mari bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan iman kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan yang sudah memberikan berkat-Nya bagi kita. Mari pada saat ini saya mengajak kita juga semua boleh kembali memberikan persembahan kepada Tuhan. Apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan pada hari ini persembahan akan ada dua. Yang pertama persembahan syukur dan juga persepuluhan. Bapak Ibu dapat mentransfer persembahan syukur dan perpuluhan ke Bank BCA dan Danamon. Atau juga Bapak Ibu dapat memindai QR Code yang ada di layar Bapak Ibu. Dan jangan lupa untuk persepuluhan, Bapak Ibu tolong tambahkan angka 10 rupiah di belakang jumlah yang akan ditransfer. Imamat 27 ayat yang ke-30 berkata demikian. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan yang kudus bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu kita memberikan persembahan kita dengan penuh sukacita.
Bapak Ibu, saya ajak kita semua untuk boleh bangkit berdiri kembali. Kita akan membawa persembahan kita di dalam doa dan juga kita menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan sekali lagi untuk anugerah Tuhan, untuk berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami, baik dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami. Kami bersyukur kalau Tuhan boleh menyertai kehidupan kami. Dan kalau saat ini Tuhan kembali boleh mengizinkan kami untuk kami boleh memberikan persembahan, biarlah Tuhan boleh menyucikan, menguduskan persembahan ini menjadi sesuatu yang berguna, yang bermakna bagi kerajaan Tuhan di tempat ini, bagi gereja Tuhan di GKKA ini. Oleh karena itu Tuhan berikan hikmat, takut akan Tuhan kepada para diaken yang mengelolanya, biarlah mereka juga boleh mengelola ini sebaik mungkin sehingga persembahan yang dikumpulkan ini boleh juga dipakai bahkan dipertanggungjawabkan ke depannya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang baik sudah memberi maupun yang belum memberi. Tuhan kiranya terus sertai kehidupan mereka. Tuhan berkati pekerjaan dan usaha mereka. Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan bagi jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini persembahan kami. Dan pada saat ini juga Tuhan, biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, biarlah ketika kami boleh melihat bahwa Tuhan memanggil kami, Tuhan mengaruniakan kami segala macam talenta di dalam diri kami. Biarlah kami boleh menggunakannya itu Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga ketika kami melayani Tuhan, kami menyadari bahwa pelayanan yang kami lakukan itu bukan hanya karena kemauan kami, tetapi itu merupakan panggilan Tuhan bagi setiap kami. Dan biarlah kami anak-anak Tuhan boleh meresponi panggilan itu dengan baik, meresponi panggilan Tuhan itu dengan penuh sukacita, sehingga ketika kami melayani, kami juga melayani dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami juga teringat untuk setiap jemaat yang dalam kelemahan tubuh. Ada Bapak Mensung, ada Ibu Tinuk, ada Muselo, Bapak Fu Hian Fui, Bapak Punlung, Ibu Swan Kim, Ibu Mainawati, Bapak Andi Cahyono, Bapak Budi Hartono. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Bahkan jemaat Tuhan yang lainnya yang kami tidak tahu, kalau mereka saat ini sedang ke dalam lemah tubuh, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati mereka, Tuhan tolong jamah sembuhkan mereka. Sehingga di dalam masa lemah tubuh ini, mereka juga tetap terus berpengharapan kepada Tuhan. Mereka tetap terus merasakan kasih Tuhan. Dan keluarga-keluarga, orang-orang yang ada di sekitar mereka, biarlah itu juga boleh membawa mereka menjadi sukacita, sehingga mereka boleh merasakan kegembiraan bahwa ada orang-orang di sekitar yang Tuhan percayakan kepada mereka. Melalui obat-obatan, bahkan juga istirahat, Tuhan kiranya tolong sehingga melalui hal ini juga tubuh mereka boleh semakin pulih. Dan kalau memang Tuhan terus mengizinkan kalau mereka untuk sakit dalam kelemahan tubuh, biarlah Tuhan yang juga boleh setiap hari, setiap waktu menyertai hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur kepada Tuhan untuk beberapa rekan-rekan kami yang berulang tahun. Untuk Cantau Sri, untuk Ibu Elizabeth, Ibu Kartika, Bapak Hosea, Saudara Yehezkiel, Bapak Gunamas, Bapak Charlie, Ibu Sherniwati, Ibu Suci, Saudara Calvin, dan juga Saudari Gresiane. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah di dalam pertambahan usia mereka ini, mereka juga boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan berikan lagi kedewasaan, hikmat, takut akan Tuhan. Bahkan iman kerohanian mereka, biarlah mereka boleh semakin mencintai Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan yang mereka jalani. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang berulang tahun ini ke dalam tangan Tuhan yang sama, yang sudah menuntun kehidupan mereka hingga hari ini, bahkan ke tahun-tahun ke depannya. Biarlah Tuhan yang sama juga, Tuhan yang mengasihi mereka, terus menuntun memimpin kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Dan kami menyerahkan untuk bangsa Indonesia ini Tuhan, di tengah segala macam krisis yang dihadapi, kami percaya ada tangan Tuhan, kami percaya ada belas kasihan Tuhan bagi Indonesia ini. Oleh karena itu Tuhan berikan hikmat bagi setiap pemerintahan kami, setiap para
pejabat yang ada di negeri kami. Biarlah mereka boleh bekerja dengan penuh tanggung jawab. Mereka boleh memikirkan dengan baik setiap keputusan-keputusan yang harus mereka ambil. Biarlah itu juga boleh menjadi keputusan yang baik. Bukan untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk masyarakat Indonesia. Khususnya untuk bangsa, untuk Banjarmasin Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan pimpin kota ini. Di tengah-tengah kami juga mungkin minoritas. Biarlah kami juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan biarlah kami juga boleh hidup berdampingan, ada toleransi, ada tenggang rasa, ada saling menghormati satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kami menyerahkan seluruh doa syafaat ini ke dalam tangan Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu masih tetap dalam bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah ke dalam dunia dengan damai. Milikilah keberanian. Pertahankanlah apa yang baik. Jangan lakukan yang jahat. Hiburlah mereka yang tawar hati. Kuatkanlah mereka yang lemah. Bantulah mereka yang menderita. Hormatilah semua orang dan kasihi serta layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Dan biarlah segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Doksologi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita selesai, Bapak Ibu dipersilakan duduk dan mengambil waktu teduh sejenak. Amin. Kita akan mendengarkan warta lisan dan juga nanti akan dilanjutkan dengan warta digital. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Puji syukur untuk Tuhan yang telah memimpin kita sepanjang ibadah, dan selamat hari Minggu buat jemaat sekalian, dan baik juga jemaat di Jakarta ya, yang masih join kita hari ini sebagian, karena sebagian lagi hari ini juga sudah ibadah onsite untuk yang di Jakarta. Terima kasih. Dan berikut warta lisan yang akan saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama, minggu depan kita kembali membuka ibadah secara onsite dengan pembatasan-pembatasan yang tertera ya di GKK Center. Misalnya usia masih kita batasin dari 18 sampai 60 tahun. Lalu juga saudara bisa perhatikan syarat-syarat lainnya. Silahkan mendaftar mulai hari ini ya, mungkin akan dibagikan di GKK Center. Saudara bisa mulai mendaftar karena hanya dibatasi seatnya sampai 30 jemaat maksimal.
Nah, lalu yang kedua, saudara, kita terus mendukung dan mendoakan Muselo ya, di dalam pemulihan kesehatannya, juga segala hal yang kita kerjakan untuk atau kita usahakan ya untuk kesehatan beliau. Kita doakan baik waktu-waktu dia harus periksa ke dokter, juga obat-obatan, kiranya Tuhan memakai itu semua untuk boleh memulihkan kesehatan dari hambanya Muselo. Lalu yang berikutnya saudara, saya mau sampaikan terkait ada satu survei ya yang akan coba saya ya sebagai mahasiswa STT Saat, saya juga kuliah ya selama beberapa waktu ini. Nah saudara, kami coba membuat satu survei untuk mengetahui kondisi dari jemaat selama di masa pandemi. Nah saudara, ini penting saudara ya, supaya gereja atau kami sebagai peneliti itu bisa mengetahui kondisi Bapak Ibu untuk kemudian nanti memikirkan bagaimana langkah-langkah selanjutnya ke depan, menyusun strategi atau rencana, karena kita tahu bahwa pandemi ini berkepanjangan sehingga kita perlu langkah-langkah yang tepat ya untuk menolong khususnya Bapak Ibu Saudara yang mungkin juga kebingungan bagaimana di masa pandemi ini bisa bertumbuh kerohaniannya. Apalagi yang lansia ya akan sulit sekali karena belum bisa datang bahkan sampai hari ini. Nah, oleh karena itu mulai hari ini atau besok paling enggak akan dibagikan satu survei melalui Google Form. Jadi melalui gadget Bapak Ibu Saudara akan dibagikan satu survei. Nah, minta kesediaannya Bapak Ibu untuk mengisi dan pertanyaannya cukup banyak ya. Kalau saya kemarin hitung ada membutuhkan sekitar 25 menit untuk mengisinya. Jadi harus betul-betul waktu khusus disediakan 25 menit. Karena kalau misalnya terpotong, tidak tersave, itu harus mengulang lagi dari awal. Nah, jadi mohon kesediaan Bapak Ibu ya, ambil bagian di dalam survei ini, sehingga ini sangat-sangat menolong gereja, bukan hanya di Banjarmasin ya, tapi ada 40 gereja di Indonesia yang juga ikut partisipasi dalam survei ini, sehingga kita bisa melihat kondisi bukan hanya Banjarmasin, tapi juga Indonesia secara keseluruhan. Ini menolong gereja untuk mengambil langkah-langkah yang tepat di masa pandemi ini secara khusus. Jadi mohon kesediaan Bapak Ibu untuk ambil bagian, sediakan waktu khusus 20-25 menit untuk isi ini sampai selesai. Nah nanti bagi yang usia lanjut yang mungkin gadget agak susah ya, saya akan printkan dan akan coba kirimkan kepada Bapak Ibu ya dalam bentuk tertulis. Kami berharap sebanyak-banyaknya jemaat bisa berpartisipasi dan Bapak Ibu bisa memberikan dukungan ya melalui doa dan melalui partisipasi Bapak Ibu. Itu saja dari saya, nanti akan segera dibagikan surveinya, kiranya Bapak Ibu Saudara bisa mendukungnya. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan akan dilanjutkan dengan Warta Digital.